Halo teman-teman mahasiswa. Jadi karena jadi beberapa waktu lalu kita mendengar banyaknya kasus-kasus yang dimana remaja-remaja ini melakukan entah kekerasan seksual maupun sekedar pelecehan seksual. Jadi kali ini teman-teman dari mimbar mahasiswa mengundang Kak Firda. Jadi beliau ini aktivis perempuan dan teman-teman. Jadi kita merasa bahwasannya sex education terhadap adik-adik itu sangat penting, tapi entah kenapa itu kayak jarang kita mengetahui bahwasannya itu disampaikan. Itu mungkin kita sapa dulu, gimana kabarnya Baik, Kak Firda? baik, alhamdulillah. Eh, jadi begini Kak Firda, jadi kan ada kemarin itu kasus di Palembang itu 4 remaja mulai dari umur 13 sampai yang paling besar itu 16 tahun, Kak. Mereka itu melakukan ruda paksa terhadap sama kayaknya temannya juga sampai dia itu meninggal dunia. Dan kira-kira kenapa sih kok sampai hal tersebut itu terjadi gitu? Jadi aku juga sempat baca sih berita tentang. Saya sambil minum ya, Oke, direksi. silakan. Aku sempat baca berita terkait kekerasan seksual sampai berujung ke pembunuhan dari yang dilakukan oleh remaja yang ada di mana Palembang ya tadi. Iya, Palembang. Sebenarnya bukan remaja sih, jadi itu masih di bawah umur ya yang melakukan pelecehan pembunuhan itu sebenarnya masih anak-anak di bawah umur. Oh, gini Yunda. Nah, Eh, jadi yang membatasi maksudnya dia remaja atau masih anak-anak itu umur berapa sih? Jadi definisi anak sendiri itu adalah seseorang yang ada di dalam kandungan, mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun kurang 1 hari. Jadi misalnya masnya nih ya, tanggal 17 Agustus ini ulang tahun, Iya. usianya bertepatan 18 tahun. Jadi tanggal 16 Agustus itu masih dikatakan anak-anak. Itu. Jadi kurang sehari, 18 tahun kurang sehari itu masih anak-anak. Tuh. Jadi perilaku tersebut yang masih dilakukan oleh anak-anak. Makanya kenapa eh, ada undang-undang atau perlindungan hukum terkait perilaku aborsi. Karena yang di dalam kandungan pun termasuk anak-anak, dia juga dilindungi oleh hukum. Gitu. Terus penyebab utama kenapa sih kok anak-anak ini sampai kita melihat itu kok sampai tega gitu, sampai diarah ke pembunuhan. Kalau kita lihat itu kan sampai meruda paksa gitu loh, kayak itu hal yang sangat miris gitu loh. Kira-kira kenapa gitu? Jadi kalau kenapa ya, itu sebenarnya ada beberapa faktor ya Mas ya. Kenapa anak-anak atau ya remaja atau anak-anak bisa melakukan tindakan tersebut itu banyak sekali faktornya. Mulai dari faktor lingkungan, faktor di lingkungan, apalagi lingkungan itu ada lingkungan di keluarganya atau di sekolahnya, itu juga sangat berpengaruh penting. Makanya Bimika, saya rasa pengetahuan mengenai seks atau yang biasa disebut sex education itu Iya. sangat penting. Karena sex education sendiri itu kan artinya kita harus memperkenalkan, bukan melulu kenapa sih kok sex education ini masih tabu di kalangan masyarakat, karena mereka itu menganggap ya sex education itu hanya terkait hal-hal yang negatif saja, membicarakan terkait berhubungan badan atau pornografi dan lain sebagainya yang mengarah ke hal negatif. Tapi jauh dari situ sebenarnya konsep sex education itu melebar banyak sekali. Jadi yang ada kaitannya dengan perilaku, mulai dari perilaku sosial, perilaku seksual dan lain sebagainya itu juga bisa dikatakan sex education. Tuh, jadi pemahaman-pemahaman seperti itu harus diberikan kepada anak-anak sejak dini sebenarnya. Jadi eh karena ketabuhan oleh ini pihak orang tua atau memang dari pendidikan itu memang tidak diajarkan? Dua-duanya sebenarnya. Jadi tanggung jawab siapa sih sex education sebenarnya itu? Sex education itu yang pertama adalah tanggung jawab sebagai orang tua ya. Yang paling utama itu adalah orang tua. Jadi peranan orang tua sendiri itu sangat penting Mas untuk mengajarkan mengenai seks mulai dari anak
usia dini ya, mungkin usia dini bisa dikatakan usia dini itu mulai menginjak 2 sampai 3 tahun, diajarkan mulai dari organ-organ reproduksinya dia, diajarkan secara jujur, jangan malah misalkan ya kan contoh nih, banyak yang memperkenalkan organ-organ vital anak itu dengan bahasa-bahasa lain seperti mengganti nama dan lain sebagainya. Itu harus diberikan atau disampaikan secara benar. Nah, pentingnya sex education kan agar tidak terjadi miskonsepsi atau misleading yang diterima oleh anak-anak. Makanya kenapa peran orang tua di situ itu sangat penting untuk memberikan edukasi terhadap seks untuk anak-anak. Jadi untuk gini itu kan di umur 2 sampai 3 tahun berarti sudah bisa mencerna itu ya? Ya, jadi kebutuhan sebenarnya kita sebagai orang dewasa ya, apalagi sebagai orang tua, tenaga pendidik orang tua ya, tidak karena orang dewasa ya, yang lebih memahami pola pikir anak-anak kita, tahu kondisi dan kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Yang diterima oleh anak-anak itu harusnya dengan bahasa seperti apa kita menyampaikan. Contoh, di usia 2 sampai 3 tahun nih, kita mengajarkan anak usia segitu itu sudah mulai tahu bahwa dirinya itu siapa. Kita kenalkan bahwa ada loh seks yang dinamakan seks itu kan jenis kelamin kan. Iya. Beda dengan gender. Nah, itu juga harus diperkenalkan. Beda loh antara seks dan gender itu mungkin nanti sudah dibahas di usia 6 atau 6 sampai 12 tahun lah yang mereka sudah mulai berpikir atau bisa mencerna kalimat itu dengan baik. Kita harus memperkenalkan apa sih itu seks. Jadi ada loh yang namanya jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan itu punya organ seperti ini, punya payudara, punya vagina, dan lain sebagainya. Dia harus dikatakan sejujur-jujurnya bahwa itu namanya vagina, itu namanya payudara. Laki-laki punya penis, lalu laki-laki kalau sudah dewasa punya yang namanya jabun dan lain sebagainya, itu harus disampaikan secara jujur dan memang begitu kalimatnya atau kata-katanya. Berarti sebenarnya untuk sex education sendiri itu kan harusnya memang dari sejak sedini mungkin gitu Pak. Lalu terkait pengenalan terkait dengan organ-organ vital si laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk ini kalau untuk batasan itu sendiri untuk baik laki-laki atau perempuan, semisal nih laki-laki itu nggak boleh ini tuh sudah sangat-sangat tidak diperbolehkan itu kayak menyentuh apa atau sampai sebatas mana gitu loh. Karena kan stereotipnya itu pelecehan seksual itu kan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan gitu loh. Ya. Kalau untuk batasan itu sendiri gimana? Jadi kenapa sih saya bilang bahwa sex education itu bisa diperkenalkan sejak dini? Kalau teman-teman tahu nih di PAUD itu ada lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu juga sudah diperkenalkan di anak-anak di usia PAUD. Jadi mana aja sih organ-organ yang tidak boleh, organ vital yang tidak boleh dipegang atau mana yang harus ditutupi, itu juga kita ajarkan sesuai dengan norma agama. Lagi-lagi kembali kepada norma agama atau kepercayaan aurat. Misalkan itu ya. Jadi kamu perempuan, auratnya itu dari sini sampai sini, laki-laki auratnya dari sini sampai sini. Ini harus ditutupi, misalkan usia 2 sampai 3 tahun. Dia sudah bisa mandi, misalkan ya 2 sampai 3 tahun dia bisa mandi. Kalau keluar dari kamar mandi harus pakai handuk. Ini loh organ yang harus ditutupi, ini organ yang tidak boleh diperlihatkan ke orang lain. Dengan bahasa sesuai dengan kebutuhan Allah tentunya. Kan untuk diperlihatkan saja sebenarnya sudah tidak boleh, apalagi untuk apa ya kayak lawan jenis sampai menyentuhnya gitu loh. Seperti begitu. Iya. Lalu ini semisal kalau di anak-anak itu kan apalagi nanti dihadapkannya dengan orang yang lebih dewasa, lebih di atas lah umur. Kayak gimana ya? Semisal hal itu dilanggar, lalu atau tetap dilakukan meskipun anak itu tahu bahwasannya itu tidak boleh, lalu gimana sikap si kita katakanlah korbannya, sikap korban biar itu bisa berhenti gitu kalau di anak-anak dulu lah. Oke, praktisnya gini ya, kita akan mengajarkan bahwa ke anak-anak bahwa ini loh organ yang harus kamu lindungi, alat vital yang memang harus kamu lindungi, kamu itu berharga,
Misalkan kamu nggak boleh sampai melakukan tindakan ini tindakannya sudah tidak sesuai dengan norma agama atau norma sosial dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada orang dewasa yang mencoba melakukan itu, kamu harus minta pertolongan. Ke siapa? Dengan orang yang lebih dewasa. Jadi memperkenalkan sex education bukan hanya memperkenalkan organ-organ, tapi juga menjadi sumber perlindungan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk anak-anak. Oh iya, tapi kan gini ya, kalau kita melihat di ini Kak, di secara realnya itu entah anak-anak atau bahkan remaja itu kalau mau melaporkan atau ngomong ke orang tua, antara dua, kalau nggak dia takut, dia malu gitu loh. Itu gimana? Kenapa sebagai orang tua itu susah-susah gampang ya, Mas? Kalau saya ngomong susah-susah gampang. Jadi iya susah-susah gampang karena pertanyaan anak-anak, apalagi anak-anak dengan ya masih anak-anak ya, anak muat sampai menginjak usia remaja itu kan pertanyaannya itu kan banyak sekali. Rasa ingin tahunya dia itu semakin muncul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan seksual. Nah, itu yang harus dijawab. Momen-momen seperti itu yang harus menjadi golden moment ya kalau saya bilang. Menjadi golden moment ke orang tua untuk menjelaskan ke anak sebagai bekal nanti ketika dia dewasa gitu. Jadi harus dihapuskan. Kadang orang tuanya sendiri yang malu untuk menjelaskan itu ke anaknya kan. Jadi Ya, kalau adanya persoalan yang ya, biasanya terjadi karena kan kayak oh ini belum boleh didengar anak-anak karena masih kecil, kayak apa ya? Bukan takut tapi kayak dikira nggak sopan, kayak nggak etis ke anak-anak kecil, kayak belum boleh mendengar hal tersebut. Sedangkan kalau di kehidupan sosial kita merasa itu sebenarnya penting tapi kok nggak disampaikan gitu. penting untuk bekal anak-anak. Iya. Jadi pentingnya sex education ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah sebagai bekal anak-anak untuk pengetahuan untuk anak-anak agar dia tidak menerima informasi yang salah. Malah lebih bahaya lagi ketika anak-anak ini mencari tahu sendiri lewat konten pornografi, lewat media sosial yang belum jelas kebenarannya. Makanya sebagai orang tua, kita harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Sebagai orang dewasa kita harus memberikan informasi sebesar-besarnya, sekeluar-keluarnya. Berarti sebenarnya apalagi kalau kita nggak memberitahu ke anak-anak, kayak mereka itu malah mengeksplor sendiri, sedangkan ketika mereka mengeksplor itu sampai kita sendiri itu nggak tahu yang dia eksplor itu sampai atas mana sih yang kita rasain sebenarnya itu udah nggak baik, tapi kan mereka nggak tahu kalau itu nggak baik karena rasa ingin tahu mereka, berarti kan kurang lebih seperti itu ya? Iya, jadi ya memberikan informasi sebenar-benarnya itu sebagai tugas orang tua. Di luar tugas tenaga pendidik yang ada di sekolah, mungkin kurang tahu ya kurikulum sekarang tidak ada pendidikan terkait sex education atau enggak. Cuman yang jelas di PAUD tadi kan sudah ada kayak sentuhan tidak boleh nyanyi lagu itu kan sudah bisa menjadi bekal untuk anak-anak nantinya. Kayak di usia yang tadi saya sebutkan bahwa usia dari segini sampai segini, misalkan keluar rumah harus ditutup karena ini adalah organ yang harus ditutupi. Terus nanti menginjak usia yang lebih dewasa lagi, ada loh pertanyaan terkait adik itu munculnya dari mana? Terus orang tua malah menjawab dengan maksudnya dengan berbohong. Iya, adik itu buahnya dari tanah liat atau dari tepung. Nah, itu kan nggak boleh. Maksudnya dengan pertanyaan ini, jadi saya punya saudara. Minum ya, Mas? Oh, nggih. Silakan. Jadi bukan saudara, ini paman saya. Jadi paman saya itu pernah dapat pertanyaan dari anaknya sendiri. Ya, buatin adik. Lah, dijawabnya, ikut ibu lo. Di pasar, jangan tuh kok nak pasar, minta belikan di pasar. Lah, namanya anak kecil secara polosnya, akhirnya malah ikut ke pasar. Akhirnya minta di pasar. Cuman kan ya gimana, mungkin orang tua sendiri tuh sebenarnya mau menjelaskan, cuma ini ya belum bisa menjelaskan bahasa yang baik gitu loh. Lalu terkait sex education untuk core-nya itu sendiri, edukasinya berarti terkait nggak boleh
kita berbohong terkait alat reproduksi, Ya, baik itu kan sebenar-benarnya. hmm, Nama-nama organ-organ itu harus kita jelaskan sebenar-benarnya bahwa sama namanya alat vital ini namanya ini dan lain sebagainya harus dijelaskan. oh nggih, sama batas-batasan ini ya, paling krusial ya berarti. Kayak semisal kalau di agama berarti kan kita melihat aurat saja sudah tidak boleh apalagi memegang. Kalau di agama Islam itu kan kita memegang itu sudah masuk pada ranah dosa. Tapi kan kalau kita posisi remaja nih, kan seringkali karena pergaulan yang bebas, baik laki-laki maupun perempuan udah nggak memikirkan dosa gitu loh. Tapi nggak tahu efek berkelanjutan ketika batasan-batasan itu dilanggar. Nah gitu loh. Sampai kalau ini misal sudah dilanggar terkait pertentuan, mungkin memegang tanpa persetujuan baik pun itu dengan persetujuan. Lah kalau kakak sendiri nih terkait dengan perempuan ataupun laki-laki, batasan sampai mana saja sih yang itu udah wah ini udah nggak boleh dibiarin, ini harus dilaporkan atau minimal kita marah bahwasannya itu dilanggar itu. Jadi dimulai untuk batasan sendiri ya Mas ya. Sesuatu yang memang tidak kita kehendaki atau kita tidak sukai, misalkan itu sudah mengarah ke pelecehan. Sebenarnya definisi pelecehan itu apa sih? Pelecehan adalah sesuatu yang kita terima yang dimana kita itu tidak menghendaki aktivitas atau perilaku tersebut terhadap kita. Oh iya iya iya. Ya, itu bisa dilaporkan atau bisa selainnya kita bisa melawan dengan cara apa? Kita menegur. Misalkan anak-anak nih, anak-anak kita sudah ajari, ini nanti nggak boleh ya disentuh atau ini nggak boleh loh cium di sini boleh, cium di sini nggak boleh ya, kayak gitu dan sebagainya. Ketika ada orang dewasa yang melakukan aktivitas tersebut, setidaknya anak tersebut sudah dapat bekal dari orang tua. Aku nggak boleh loh, mama sudah bilang, papa sudah bilang kalau misalkan cium di sini boleh, cium di sini nggak boleh. Tapi kok om ini malah cium aku di sini dan sebagainya. Itu bisa mengadu. Orang tua harus terbuka. Jadi dalam ucapannya bahwa orang tua itu harus terbuka atas cerita apapun cerita yang diceritakan oleh anak-anak harus terbuka. Apalagi terkait perilaku-perilaku yang mengarah kepada seksualitas. Itu. Jadi batasan-batasan apa saja itu ya sudah dibekali ya. Misalkan kita batasan misalnya contohnya gini, kita dipegang misalkan atau di siuli ya atau catcalling dan sebagainya itu kan sudah mengarah ke pelecehan seksual kan. Apalagi yang ada hubungannya dengan organ-organ vital dan sebagainya kayak contohnya dibilang apa tembok dan lain sebagainya itu kan juga mengarah ke pelecehan seksual. Itu bisa juga dilakukan di kelas KBPPPA itu juga ada unit pelayanan teknis untuk pengaduan pelecehan seksual putra. BPPPA berarti P-nya 3 ya? Aku awah gitu ya. PPN perempuan yang kali. Tapi semisal nih anggaplah rumahnya itu dekat. Kira-kira ketika baik itu laki-laki ataupun perempuan yang masih anak-anak ketika melapor itu kira-kira dipersulit atau enggak kira-kira? Terbuka. Oh, kan 24 jam itu bisa telepon. Oh, ada nomornya berarti. Ada. Baru tahu saya kalau itu. Berapa nih ya? Berarti nanti nomornya ditaruh sini ya. Iya. Nomor ya itu untuk seluruh Indonesia atau Kabupaten Gresik. di Kabupaten Gresik. Oke. Jadi mungkin di daerah lain juga ada UPT terkait pengaduan kayak gitu yang mungkin ada. Jadi Gresik ada, terus ada juga peraturan terkait perlindungan anak. Dan juga ada peraturan-peraturan. Ya. Kalau untuk peraturan sih saya rasa bukan hanya saya, orang tua kita itu memang saya rasa kurang pengetahuan terkait dengan aturan-aturan. Tapi saya rasa berarti pihak BKPPPA Ya. ini pasti akan memfasilitasi terkait dengan itu, baik itu konsultasi maupun pengaduan gitu. Ya. Lalu semisal nih Kak, ternyata
anggaplah si anak ini belum tahu, tapi dia sudah pernah apa ya, bukan terkena ya, apa namanya, kayak pernah punya Gimana? punya momen atau punya apa ya namanya, intinya kasus dia itu dilecehkan oleh orang lain. Itu kalau penanganan terkait, kalau sendiri dulu lah sebelum nanti kita ke pihak yang lain, itu gimana? Ya. Jadi ini Mas yang perlu digarisbawahi bahwa pelaku kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Bisa jadi itu adalah timbal balik dari kejadian masa lalunya dia. Jadi dia sudah pernah menjadi korban, Iya. akhirnya traumanya dia membekas, lalu dia menjadi pelaku. Kayak gitu. Itu bisa jadi faktor penyebab dari perilaku di luar norma tadi. Berarti itu kayak balas dendam, tapi dia sebenarnya nggak sadar kalau itu kayak pelampiasannya dia Nah, terkait trauma yang pelampiasannya dia, nah itu perlu yang namanya dikonseling agar itu tidak menjadi apa ya, kayak runtutan kejadian-kejadian yang akan datang gitu. justru sebenarnya karena dia korban harusnya juga memahami bahwasannya itu nggak enak, dan itu bisa saling konsultasi entah dengan korban yang lainnya atau saling ini ya apa, saling aware dengan hal-hal tersebut, atau mungkin bahkan dia bisa jadi aktivis terkait hal itu ya. Lalu semisal nih kita secara mandiri kayak bingung harus bagaimana, kayak merasa diri sudah bukan orang yang baik lagi. Itu bener nggak sih kayak stereotip tersebut? Sedangkan kan kita sebagai orang lain nggak tahu akan hal itu, gitu loh. Oke, jadi misalkan sudah menjadi korban, terus kita merasa bahwa diri sudah tidak berharga dan sebagainya, itu perlu yang namanya konseling ya. Nah, konseling juga itu ada di Dinas KPPP yang tadi saya sebutkan. Konsultasi tersebut sudah ada bentuk gratis, semuanya gratis, dibiayai oleh daerah ya, dibiayai oleh daerah, itu gratis, bisa dikonseling di situ agar tidak nantinya jadi tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi untuk ini di daerah-daerah ya, itu kan biasanya ada di pusat. Kalau itu berada di daerah-daerah yang cukup jauh dari pusatnya, itu gimana? Penjangkauan, mereka akan datang Melalui by telepon tadi. ya, mungkin telepon dulu untuk nanti alurnya mungkin bisa koordinasi langsung ya dari Dinas KPPP atau dari IPT terkait bagaimana proses pengaduan dan sebagainya. Itu juga ada hubungannya dengan sex education. Kenapa sih Mas kok penting banget sih sex education ini disampaikan, apalagi dimulai usia PAUD sampai usia yang memang sudah menginjak remaja. Terkadang perubahan berbicara mengenai sex education. Sex education ini kan bukan hanya mengenai ciri fisik saja yang ada di perempuan maupun laki-laki, melainkan juga fungsi fisiologisnya, fungsi sosiologisnya, bagaimana cara menggunakan alat reproduksi ini dengan baik dan benar agar tidak mengarah ke seks bebas atau tidak mengarah ke perilaku yang di luar batas norma. Itu juga harus diberikan sesuai dengan tingkatan usianya. Kayak tadi yang pertama saya sebutkan, lalu yang kedua tadi usia menginjak usia 6 sampai 12 tahun mungkin bisa dijelaskan, atau kamarnya mulai terpisah, misalkan dia punya kakak laki-laki ya, kamarnya sudah bisa mulai dipisah antara anak perempuan dan anak laki-laki agar tidak tercampur tuh. Terus diperkenalkan juga bahwa nanti itu kamu akan mengalami perubahan fisiologis, kamu akan mengalami perubahan hormon, kamu sebagai perempuan akan mengalami menstruasi, yang laki-laki akan mengalami fase ejakulasi. Mana sih hal-hal yang boleh atau hal-hal yang memang wajar itu terjadi oleh perempuan dan laki-laki. Misalkan contohnya menstruasi. Kadang banyak sekali anak-anak anak-anak perempuan sekarang itu lalu mengungkapkan itu ke orang tuanya karena dianggap bisa keluar darah gimana, karena memang tidak kan dari awalnya pengetahuannya tidak disampaikan oleh orang tuanya. Nah, itu menjadi tugas penting bagi orang tua ya untuk memperkenalkan itu kepada anak-anak sebelum anak-anak itu mendapatkan mendapatkan fisiologis yang memang sebenarnya hal itu akan terjadi gitu. Jadi diperkenalkan, jadi anak-anak waktu menstruasi itu nggak kaku juga,
aku bisa keluar darah, oh mama pernah menjelaskan bahwa ini menstruasi. Akhirnya ceritalah ke orang tua, "Ma, aku menstruasi." "Oke, nanti aku pembalut," dan lain sebagainya. "Tapi tadi malam mimpi basah atau ejakulasi," dan lain sebagainya. "Oh iya, nggak apa-apa, berarti kamu sudah balik atau gimana dan sebagainya. Nanti kamu akan mengalami fungsi fisiologis." Contohnya misalkan, eee, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bulu rambut yang ada di vagina dan lain sebagainya, itu juga harus dijelaskan biar anak yang nggak tahu nih, awalnya yang nggak tahu itu jadi dia tahu dan nggak kaget akan perubahan yang ada di tubuhnya, bahwa tubuhnya ini miliknya kok, tapi dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia mencari sendiri nih Mas, di internet. Malah ketemunya yang Nah, aneh-aneh. malah ketemunya Iya aneh-aneh, sih, karena kan informasi-informasi yang salah. yang sering kali terjadi itu, eee, karena mereka menstruasi tanpa mengetahui, mereka itu takut sendiri gitu loh. Kayak, Betul. "Aku ini sakit apa?" Gitu loh. Iya. Berarti sebenarnya itu harusnya, diberitahukan bahwasanya perubahan tersebut itu sebelum umurnya ya kalau Iya, harusnya. kalau lebih baik sebelum sebelum dia mendapatkan itu. Tapi Oh, kalau misalkan hal itu tidak diberikan dan akhirnya anak itu nggak terbuka, ya kita sebagai orang tua yang harus mengawali pembicaraan itu. oh, Tapi iya iya. dilihat dulu momen, harus dapat momen yang pas, dengan bahasa yang pas, dengan kebutuhan yang pas untuk anak. Lah, ini kan tadi kalau yang 2 sampai 3 tahun atau berapa tahun tadi Iya, kan dikenalkan terkait dengan organ vital. organ vitalnya dulu. Lalu di umur 6 sampai 12 itu kita, apa namanya, dijelaskan terkait dengan kayak menstruasi atau mungkin kalau laki-laki itu apa tadi? Ya, Mmm, mengalami mimpi basah. ya mimpi basah. Lalu untuk 12 ke atas itu terkait dengan apa 12 kira-kira? tahun ke atas kita harus memperkenalkan bahwa organ reproduksimu ini, karena kamu sudah balik, karena kamu sudah menstruasi, artinya organ reproduksimu ini sudah siap untuk dibuahi. Tapi Nak, kalau kamu belum siap untuk mengarah ke pernikahan, itu tidak boleh untuk dilakukan atau digunakan dulu. Lihat dari batas usia. Jadi anak-anak kan sudah saya sampaikan ya, kurang dari 18 tahun kurang sehari itu pasti anak-anak, yang artinya 12 tahun ke atas kurang dari 18 tahun itu masih anak-anak. Perlu diperkenalkan bahwa nanti kalau kamu pacaran di usia segitu itu Biasanya anak-anak itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, iya sudah iya. mulai tertarik dengan lawan jenisnya, sudah bisa mulai merasakan yang namanya jatuh cinta, sudah mengalami perubahan hormon, ereksi dan lain sebagainya. Itu sudah wajar dilakukan oleh anak-anak. Kita sebagai orang dewasa harus mengarahkan perilaku mana sih yang benar yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi organ reproduksi ini, pertemuan seperti ini tidak boleh dilakukan dulu, mana hal yang tidak boleh dilakukan, mana hal yang boleh untuk dilakukan, itu juga harus diperkenalkan kepada anak-anak. Contohnya perilaku seksual atau misalkan seks bebas, pacaran dan lain sebagainya, itu tidak boleh dulu. Nanti kalau misalkan eh, melakukan seks bebas akan mengalami ada yang namanya hamil di luar nikah dan sebagainya, sedangkan organ reproduksinya dia belum siap untuk dibuahi. Bisa dibuahi tapi belum siap untuk dibuahi. Oh. Lah, itu kan kalau kita melihat kasusnya teman-teman posisi bisa berkomunikasi dengan orang tua. Lalu, kita kan melihat di kehidupan, eee, apalagi di Indonesia ini kan, Ya, ada yang namanya kayak pondok pesantren. Itu ya, kan kayak anak-anak itu, eee, dipondokkan selama, dari SD mungkin sampai dia lulus. Lah, peran orang tua kan akhirnya kurang di sana. Apakah, dari pondok itu kira-kira ya, itu dijelaskan atau memang dari pondok itu sendiri karena merasa, "Oh ini, sudah diberi batasan bahwasanya wanita itu harus tutup aurat, menyentuh nggak boleh." Tapi kan, eee, dengan pembahasan lebih dalam, itu kan, hampir nggak pernah di apa, diberitahukan sehingga timbullah ada beberapa kasus seperti kasus di pondok pesantren Dukun ya. Nah, pondok pesantren Dukun itu, ada kasus juga pelecehan seksual. Kurang lebih apa teman-teman, seorang yai pondok itu melecehkan santrinya begitu loh.
Ya, Karena apalagi santrinya. Jadi gini Kak, yang namanya korban itu kan kadangkala mereka itu malah diancam gitu loh, sehingga ketika mereka mohon maaf saja ya, ketika hal itu terjadi mereka ini sambil diancam, awas kamu kalau bicara ke orang tua mungkin atau melapor mungkin, itu gimana sikap yang harus dilakukan? yang namanya anak-anak itu kan takut ya Mas ya. Kalau ada ancaman kayak gitu itu pasti takut. Tidak menutup kemungkinan pasti mereka nggak akan berbicara. Yang harus terbuka itu sebenarnya ada di lingkungan pondoknya. Kalau berbicara terkait tadi ya, Iya. lingkungan pondoknya. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu pasti menunjukkan ciri-ciri. Murung, menarik diri dari sosial misalkan. Apalagi kalau sampai ketahuan dia hamil dan lain sebagainya, mengalami perubahan fisik dan lain sebagainya. Yang lebih tahu kondisi anak-anak itu sebenarnya karena memang orang tua kan tidak bisa mengawasi ya kalau di Iya. pondok. Itu adalah lingkungan di pondok pesantren. Nah, kalau misalkan lingkungan di pondok pesantrennya sendiri sudah menutupi, lalu gimana kita menceritakan ke orang tuanya juga susah kan, gitu kan ya. Sampai akhirnya terungkap dan lain sebagainya, yaitu karena anak-anaknya sendiri yang perlu kita kasih tahu, kita kasih edukasi itu adalah anak-anaknya. Bahwa ketika kamu dilakukan atau dilecehkan seperti ini, harusnya kamu bilang, nggak perlu takut karena ada yang namanya perlindungan untuk kamu dan sebagainya. Sebagai orang tua juga harus aware dan lain sebagainya. Gak usah takut dengan siapapun kamu diperlakukan seperti ini ya harus melawan gitu. Jadi kalau misalkan ada ancaman kayak gitu ya memang salah satu-satunya ya harus dilawan. Berarti memang nggak boleh meskipun kita diancam, harusnya memang kita melapor ataupun mungkin cerita ke orang tua, dan orang tua harusnya memang aware terkait itu. Nggak boleh kita menduga-duga bahwasannya anak kecil tersebut itu bohong begitu kan. Jadi ya perlu untuk ketika kita menitipkan anak kita, entah itu di daycare atau penitipan anak kecil ataupun di pondok pesantren, sebagai orang tua sebenarnya kita nggak boleh untuk menyerahkan anak itu 100% ke pengisuan pondok pesantren. Kayak yang saya katakan tadi bahwa dimanapun anak itu berada itu tetap menjadi penuh pengawasan orang tua. Jadi itu ya, orang tua tetap awasi anak-anaknya, nggak boleh lepas tangan, lepas tanggung jawab. Tetap awasi anaknya. Terus dilakukan kayak sosialisasi atau podcast seperti ini bisa membuka wawasan orang tua bahwa perlu loh yang namanya sex education ke anak-anak. Perlu, anak-anak ini harus ada batasan-batasan yang namanya anak-anak ketika disentuh, ketika disuruh pijiti lainnya, keluar itu kan kadang nggak mau melawan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah dibekali itu sejak kecil ya, sejak usia dini, jadi dia tahu bahwa perilaku seperti ini tidak boleh loh dilakukan. Ini sudah melewati batas normal. Iya, betul. Nah, agama bahwa aku nggak boleh nyentuh ini, aku nggak boleh nyentuh ini. Kok aku diperlihatkan organ vitalnya, ini sudah nggak boleh. Aku harus melapor ke siapa dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu sudah diberikan, edukasi itu sudah diberikan ke anak-anak di usia dia yang masih dini, itu bisa menjadi proteksi dia ketika dia dipondokkan misalkan, atau dia menuju dewasa dipondokkan atau di remaja mungkin memasuki usia kuliah atau sebagainya sebagai mahasiswa, dia bisa memproteksi dirinya. Kalau pentingnya sex education itu adalah sebagai proteksi diri juga. Mungkin obrolan kita kali ini semoga menjadi pemantik orang-orang tua sehingga tetap aware dengan anak-anaknya, tidak lepas tangan meskipun itu sudah di lembaga pendidikan yang dianggap itu adalah lembaga yang terbaik, itu ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya.